Novel sastra dan bela diri. Pagoda Emas Pancer Part ke-567. Bersama suara yang serak, cerita berlanjut. Adegan yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang kuat di kota Lanyu. Sebuah gambar Dharma besar yang memegang pedang raksasa emas muncul di depan mereka. Gambar Dharma ini sangat spektakuler dan sakral. Pedang panjang di tangannya tersusun dari pecahan pancer, dan celah-celahnya diisi dengan cahaya abadi badan tiran. Itu tampak luar biasa dan tak tertandingi. Di mana orang-orang dari Akademi Ilahi Wanfa itu? Kemudian, sebuah suara dingin terdengar di telinga semua orang di kota Lanyu. Pikiran semua orang menegang. Xiao Nunu jatuh dari langit dan melayang di depan gambar Dharma Pancer. Dia memegang Feng Hua tertinggi di tangannya dan menatap semua orang di kota Lanyu dengan tatapan dingin. "Sini, Tuan Muda Kota Lanyu," memiliki seringai di wajahnya, "kamu hanya alam Dharma tingkat menengah, dan kamu berani bertindak gegabah di sini. Apakah kamu lelah hidup?" Xiao Nunu berkata tanpa ekspresi, "Apakah kamu lelah hidup atau tidak, kamu akan segera tahu." Mata Sini menunjukkan keganasan, "Aku pikir kamu benar-benar mencari kematian." Tiba-tiba, Sini terbang dan melesat ke kehampaan, lalu dia menyatukan kedua telapak tangannya, dan api di matanya menyala. Dharma bayangan darah. Buka. Dalam sekejap, Dharma berwarna darah yang besar muncul di belakang Sini. Dharma ini penuh dengan darah dan memegang sabit besar di tangannya. Sabit itu seperti berlumuran darah, penuh dengan kematian yang mengerikan. Sini adalah seorang kultivator tahap awal alam Dharma tingkat bumi, dan juga orang terkuat yang pernah ditemui Xiao Nunu sejauh ini. Mahtei. Dharma bayangan darah mengayunkan sabit dan menebas ke arah Xiao Nunu dengan ganas. Dharma Pancer di belakang Xiao Nunu juga mengayunkan pedang raksasa emas dan melancarkan serangan balik. Bang! Sabit dan pedang raksasa itu saling bertabrakan, melepaskan akibat suara yang memekakkan telinga. Semua orang mengira bahwa fase Dharma bayangan darah Sini akan memiliki keunggulan mutlak, tetapi tanpa diduga, ketika kedua fase Dharma saling berhadapan, fase Dharma bayangan darah Sini jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Kekuatan fase Dharma bayangan darah agak tersebar, sementara momentum fase Dharma Pancer masih kuat. Sini sedikit terkejut, bagaimana mungkin alam fase Dharma menengah bisa meledak dengan kekuatan yang luar biasa seperti itu. Sebelum dia bisa bereaksi, fase Dharma Pancer menebas dengan pedang lain. Fase Dharma bayangan darah mengayunkan sabit lagi untuk menghadapinya. Bang! Tabrakan dahsyat dan sangat kuat lainnya, hanya untuk melihat sisa-sisa emas dan berdarah meledak ke segala arah. Kali ini, fase Dharma bayangan darah terpaksa mundur. Kemudian, fase Dharma Pancer mengayunkan pedang terus-menerus, satu demi satu pedang, menebas puluhan aura pedang yang menakutkan. Fase Dharma bayangan darah hanya bisa bertahan, dan tidak bisa melawan. Xiao Nunu berkata, "Sepertinya kamu memang seperti itu." Kemarahan Sini menyala, "Jangan berpuas diri, aku belum mulai serius." Setelah itu, Sini dengan cepat bergegas menuju Xiao Nunu. Selama gerakan itu, sabit merah darah juga muncul di tangan Sini. Dia menggertak di depan Xiao Nunu dan menebas kepala Xiao Nunu dengan sabit secara horizontal. Xiao Nunu memiringkan kepalanya untuk menghindari serangan lawan, dan pada saat yang sama, Tai Sang Feng Hua menyapu ke arah leher lawan. Sini juga menghindar ke samping dan menyerang terus-menerus dengan sabit. Meskipun kecepatan serangan Sini sangat cepat dan gerakannya ganas dan tajam, Xiao Nunu sekarang berada dalam kondisi medan badan dominan, dan kekuatan menyeluruhnya dalam bentuk yang diperkuat. Bahkan dalam konfrontasi langsung, Xiao Nunu masih tidak dirugikan. Gambar Dharma bertarung dengan gambar Dharma. Badan asli bertarung dengan badan asli. Pertarungan antara Xiao Nunu dan Sini sangat sengit. "Apa tujuanmu menangkap begitu banyak orang?" tanya Xiao Nunu. "Hei, apakah kamu ingin tahu? Ketika kamu jatuh ke tanganku, kamu akan tahu." Setelah mengatakan itu, Sini memegang sabit dengan kedua tangan dan menebas Xiao Nunu dengan ganas. Tebasan Jueqing. Bayangan sabit berwarna darah tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi, dan bayangan sabit berwarna darah itu menyerbu ke arah Xiao Nunu satu demi satu. Xiao Nunu sama sekali tidak takut, Pancer Sword Intention. Energi pedang emas besar menebas ke bawah. Duar, duar, duar. Energi pedang pancer dan bayangan sabit berwarna darah bertabrakan dengan keras, dan sekali lagi memicu akibat yang mengejutkan. Xiao Nunu dan Sini masing-masing mundur.
Kemudian, Sini membentuk segel dengan satu tangan, dan bayangan darah di belakangnya menyemburkan kabut darah. Kabut darah itu membentuk badai spiral, dan kemudian berubah menjadi lebih dari selusin ular piton iblis berwarna darah yang ganas. Piton darah melahap dewa. Raungan, raungan, raungan. Lebih dari selusin ular piton iblis berwarna darah menyerbu ke arah Xiao Nunu satu demi satu, dan keganasan yang mengerikan itu membuat langit bergetar. Namun, Xiao Nunu masih tidak takut sama sekali. Hancurkan para dewa. Xiao Nunu mengangkat satu tangan, dan gambar Dharma Pancer di belakangnya juga membuat gerakan yang sama. Detik berikutnya, angin dan awan bergulung, dan guntur dan kilat saling terkait. Sebuah telapak tangan emas besar jatuh dari langit dan menabrak selusin ular piton iblis berwarna darah. Bang, bang, bang. Akibat kekacauan itu meledak di antara langit dan bumi, dan satu demi satu ular piton iblis berwarna darah tercabik-cabik oleh kekuatan telapak tangan Xiao Nunu. Bagaimana mungkin? Sini membelalakan matanya, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Kekuatannya sendiri di alam gambar Dharma tingkat bumi tidak dapat menahan kekuatan telapak tangan Xiao Nunu. Melihat bahwa kekuatan telapak tangan emas mendekati Sini dengan sikap yang menghancurkan, wajah para penguasa kota Lanyu di kapal terbang di bawah tidak dapat menahan perubahan. "Tolong Tuan Muda," wanita berbaju besi ungu itu berkata dengan tergesa-gesa. "Baik, Tuan Qiyuning." Tanpa ragu-ragu, semua orang di kapal terbang itu mengambil tindakan dan memanggil gambar Dharma mereka sendiri. Dalam sekejap, satu demi satu gambar Dharma muncul di samping Sini. Semua orang bergabung untuk menyerang, melepaskan kekuatan magis yang kuat satu demi satu. Bang, bang, bang. Di bawah serangan gabungan semua orang, kekuatan telapak pembunuh Dewa Xiao Nunu yang ditingkatkan tidak dapat menahannya dan menghilang antara langit dan bumi. Tatapan mata Sini dingin, kau tidak bisa menyakitiku. Xiao Nunu tersenyum menghina, kau memanfaatkan jumlahmu untuk menangkap serangan telapak tangan pertamaku. Aku ingin tahu, apa yang bisa kau lakukan untuk menangkap serangan telapak tangan kedua. Bang, saat kata-kata itu jatuh, aura yang lebih mengerikan tiba-tiba menyelimuti dunia. Kemudian, serangan telapak tangan yang bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya tiba-tiba muncul dalam pertempuran. Qian Kun, serangan telapak tangan pertama, hancurkan dewa. Serangan telapak tangan kedua, Qian Kun. Tingkat ke-6 seni badan tiran pancer memiliki total 5 serangan telapak tangan. 5 serangan telapak tangan, satu lebih baik dari yang lain, satu lebih kuat dari yang lain. Dalam sekejap, serangan telapak tangan kedua turun ke dunia. Serangan telapak tangan ini lebih luas dan lebih mendominasi dari yang sebelumnya. Telapak tangan emas, seolah-olah telah terbenam dalam cahaya suci matahari, bersinar dengan kemegahan suci di seluruh badannya. Pola dewa kuno melayang di lengan. Serangan telapak tangan ini seperti kehadiran dewa secara langsung, tak tertandingi. Pupil mata orang-orang di kota Lanyu mengecil, dan mereka tampak ketakutan. Dalam keterkejutan, semua orang sekali lagi mengaktifkan kekuatan gambar Dharma dan melancarkan serangan. Kali ini, semua orang gagal menghentikan serangan Xiao Nunu. Semua gerakan yang dilepaskan oleh gambar Dharma seperti telur yang menabrak batu, semuanya runtuh dan dengan cepat menjadi kecewa. Duar. Detik berikutnya, kekuatan telapak tangan yang mengerikan menyebar di antara langit dan bumi, dan gambar Dharma semua orang kuat di kota Lanyu semuanya hancur, seperti cermin, berubah menjadi puing-puing di seluruh langit. Kemudian, semua orang memuntahkan darah dan jatuh. Telapak tangan kedua, Qian Kun. Itu seperti kekuatan telapak tangan para dewa, mengguncang Qian Kun dan menghancurkan langit dan bumi. Gambar Dharma dari semua orang kuat di kota Lanyu hancur berkeping-keping. Termasuk Tuan Muda kota Lanyu, Sini, semuanya memuntahkan darah dan benar-benar dikalahkan. Kecuali Sini dan wanita berbaju ungu bernama Qiyuning, yang lainnya jatuh dari kehampaan seperti burung dengan sayap patah. Wajah Sini penuh dengan keterkejutan. Apakah ini kekuatan yang dapat dikeluarkan oleh seseorang di tahap akhir alam Dharma menengah? Tuan Muda, cepatlah. Wanita berbaju ungu itu buru-buru berkata kepada Sini. Pada saat yang sama, dia terbang ke depan dan menyerang Xiao Nunu. Hujan jarum gelap terbang. Wanita berbaju ungu itu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghentikan Xiao Nunu dengan seluruh kekuatannya. Tetapi bagaimana dia, yang terluka parah, dapat melawan Xiao Nunu?
Xiao Nunu mengayunkan energi pedang untuk mengunci musuh. Energi pedang berubah menjadi kupu-kupu, mengeluarkan cahaya dingin seperti kilat, dan menusuk alis lawan dengan kejam. Swiss, darah menyembur keluar, dan lawan langsung tewas. Kemudian, Xiao Nunu menggerakkan telapak tangannya dan langsung mencabut jiwa abadi lawan, lalu menggenggamnya di telapak tangannya. Sini terkejut dan marah, tetapi lebih dari itu adalah rasa takut. Dia menatap Xiao Nunu dengan kejam, menggertakkan giginya dan meraung, "Tunggu saja, aku tidak akan pernah melepaskanmu." Setelah itu, Sini segera menghancurkan jimat. Detik berikutnya, susunan teleportasi muncul di atas kepala Sini. Dengan suara Swiss, Sini terlibat dalam susunan itu dan menghilang dalam sekejap mata. Xiao Nunu mengerutkan kening, dan cahaya dingin melintas di matanya. Xiao Nunu tidak terlalu terkejut dengan pelarian Sini. Bagaimanapun, dia adalah tuan muda kota Lanyu, dan wajar saja jika memiliki beberapa cara untuk menyelamatkan hidupnya. Segera, Xiao Nunu melihat orang-orang lain di kota Lanyu. Kekuatan telapak tangan kedua tadi hampir membunuh semua orang kecuali Sini dan Qiuning. Sekilas, hanya satu orang yang masih sekarat. Orang ini juga mengenakan baju besi ungu dan memiliki kultivasi puncak alam Dharma tingkat atas. Xiao Nunu melintas di depan pria itu dan bertanya dengan dingin, di mana orang-orang dari Akademi Ilahi Wanfa itu. Meskipun pria itu mengenakan topeng, dia tidak bisa menghentikan rasa takutnya. Dia menunjuk ke kapal terbang yang terbungkus baju besi-besi, di dalam. Mata Xiao Nunu beralih ke kapal terbang yang terbungkus baju besi-besi yang berat. Akibat pertempuran tadi telah membalikkan kapal terbang itu. Pada saat ini, kapal terbang itu terbalik di antara dua puncak. Xiao Nunu berkata dengan suara yang dalam, "Apa tujuanmu?" Pihak lain menjawab, saya tidak tahu, hanya tuan muda yang tahu." Xiao Nunu tidak segera mengakhiri hidup pihak lain. Dengan sebuah pikiran, dia langsung menyerap jiwa abadi orang lain. Melihat kekuatan jiwa yang terkumpul di telapak tangan Xiao Nunu, satu-satunya yang selamat itu sangat ketakutan. "Tuanku, ampuni nyawaku, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku." Pihak lain berkata dengan gemetar. Xiao Nunu mengabaikannya. Di bawah kendalinya, gambar Dharma Pancer mengangkat tangannya, mengangkat perahu terbang, dan meletakkannya di sebelah Xiao Nunu. Sua. Kemudian, Xiao Nunu melesat dan datang ke perahu terbang. Ketika Xiao Nunu mendekati kabin, sebuah batasan yang kuat menghalangi jalannya. Xiao Nunu sedikit mengernyit. Tidak heran dia tidak bisa merasakan napas orang-orang dari Akademi Ilahi Wanfa itu. Ternyata mereka semua terisolasi oleh batasan itu. Segera, Xiao Nunu mengangkat Taisang Feng Hua dan menebasnya dengan pedang. Bang! Batasan pada perahu terbang itu langsung hancur. Xiao Nunu melangkah ke kabin dan melihat lebih dari selusin sosok tergeletak di kabin. Xiao Nunu melihat Du Fumeng sekilas. Semua orang dalam keadaan koma. Tepat ketika Xiao Nunu hendak naik untuk memeriksa orang-orang itu, suara peri anggur yang memikat memasuki telinga Xiao Nunu. Seseorang datang. Pikiran Xiao Nunu tegang. Pada saat ini, suara yang cerah dan indah terdengar dari luar. "Jangan khawatir, mereka semua masih hidup, hanya saja kultivasi mereka terkunci oleh batasan. Setelah 2 hari, batasan akan dicabut dan mereka akan bangun." Mendengar ini, Xiao Nunu segera berbalik dan melihat keluar. Yang muncul di hadapannya adalah seorang wanita muda yang sangat cantik dengan alis daun willow yang melengkung dan mata almond yang jernih dan cerah. Matanya bergerak seperti bintang yang berkelap-kelip, dengan kelincahan dan keceriaan. Kulitnya putih dan sehalus lemak kambing. Dia mengenakan gaun panjang hijau muda, dengan temperamen yang segar dan elegan, pinggang ramping, dan sosok yang anggun. Xiao Nunu langsung waspada. Dia menyadari sekilas bahwa orang ini tidak sederhana. Kultivasinya pasti di alam Dharma tingkat bumi. Namun kemudian, wanita itu mengangkat tangannya dan mengayunkan sebuah sosok. Bang! Sosok itu jatuh dengan keras di depan Xiao Nunu, memercikkan awan debu. Xiao Nunu tertegun sejenak. Sosok ini tidak lain adalah Sini yang baru saja melarikan diri. Luka yang dialami Sini jelas lebih serius dari sebelumnya. Dadanya penyok dan ada beberapa jejak kaki kecil di dadanya, yang jelas disebabkan oleh tendangan. Sini jatuh koma, napasnya lemah, dan darah segar mengalir dari sudut mulutnya. "Siapa kamu?" tanya Xiao Nunu. Wanita itu melintas ke samping Xiao Nunu,
Dia tersenyum tipis, jangan gugup, aku juga murid Akademi Dewa Wanfa, kamu harus memanggilku kakak perempuan. Saat dia berkata, wanita itu mengeluarkan sebuah token. Ini adalah token murid Akademi Dewa Wanfa. Xiao Nunu juga memilikinya. Dia mengocok token itu dan melanjutkan, namaku Yue Longsha, kamu bisa memanggilku kakak perempuan, atau kamu bisa memanggilku dengan namaku. Tentu saja, aku lebih suka yang pertama. Xiao Nunu bertanya, apakah kau di sini untuk menjalankan misi juga? Yue Longsha mengangkat alisnya sedikit, kurasa begitu. Jika kau tidak bergerak, aku yang akan bergerak. Kemudian, Yue Longsha mendekati Xiao Nunu dan merendahkan suaranya dan berkata, aku lihat kau cukup kuat, apakah kau ingin bekerja sama denganku? Xiao Nunu sedikit mengernyit dan bertanya, bekerja sama dalam hal apa? Yue Longsha bertanya, tentu saja, untuk merampok harta karun kota Lanyu. Xiao Nunu bahkan lebih bingung. Yue Longsha berkata, aku sudah menemukan alasan mengapa kota Lanyu menangkap para biksu ini. Xiao Nunu menatapnya dengan tajam, apa alasannya? Yue Longsha membuka bibir merahnya sedikit dan mengucapkan kata demi kata, buah Dewa Ming Huangquan. Buah Dewa Ming Huangquan. Mendengar kata-kata ini, pikiran Xiao Nunu sedikit menegang. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang benda ini, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa benda ini pasti sesuatu yang luar biasa. Yue Longsha melanjutkan penjelasannya, di rumah Tuan Kota Lanyu, ada pohon buah yang menumbuhkan buah Dewa Kuning. Namun, siklus pertumbuhan buah Dewa Kuning itu terlalu lambat. Si Yuxi dan Sini, sang ayah dan anak, tidak sabar menunggu. Untuk mempercepat pematangan buah Dewa Kuning, mereka mendirikan altar di rumah Tuan Kota dan mengorbankan para biksu yang ditangkap untuk buah Dewa Kuning agar pertumbuhannya lebih cepat. Si Yuxi adalah gelar Tuan Kota Lanyu. Dia adalah ayahnya dan Sini adalah putranya. Setelah jeda, Yue Longsha melanjutkan, sejauh yang saya tahu, ada tepat 2 buah Dewa Kuning yang tumbuh di pohon itu. Saya tidak yakin apakah saya bisa menebangnya sendiri, tetapi jika Anda bersedia membantu, ada sedikit kemungkinan. Buah Dewa Ming Huangquan. Karena siklus pertumbuhannya terlalu lambat, untuk mempercepat pertumbuhannya, sebuah altar didirikan di rumah penguasa kota, dan kemudian para biksu yang ditangkap dikorbankan untuk buah Dewa Ming Huangquan agar matang. Mendengar cerita Yue Longsha, cahaya dingin melintas di mata Xiao Nunu. Xiao Nunu berkata dengan suara yang dalam, kota Lanyu ini benar-benar berani dan berani melakukan hal seperti itu. Yue Longsha tersenyum dan berkata, kota Lanyu bergantung pada dukungan klan Ming di belakangnya, dan telah melakukan banyak hal yang merugikan dunia dalam beberapa tahun terakhir. Namun sejujurnya, penangkapan para biksu kota Lanyu kali ini sebenarnya cukup rahasia. Diperkirakan setelah sekelompok biksu ini dikorbankan, 2 buah Dewa Ming Huangquan akan matang. Saat itu, buktinya akan dihancurkan. Kota Lanyu tidak akan pernah mengakuinya, dan dunia luar tidak akan dapat melakukan apapun terhadap mereka. Kemudian, Yue Longsha bertanya lagi, apakah kau tertarik untuk bekerja sama denganku? Ini adalah kesempatan langka. Jika kau melewatkan desa ini, tidak akan ada toko berikutnya. Xiao Nunu tenang, ia bertanya, bagaimana cara bekerja sama? Yue Longsha menjawab, sangat sederhana. Aku butuh bantuanmu untuk menahan penguasa kota-kota Lanyu, si Yuxi. Xiao Nunu sedikit mengernyit, menahan si Yuxi. Yue Longsha mengangguk, benar. Di kota Lanyu, selain si Yuxi, ada 2 tetua di tahap akhir alam Dharma tingkat bumi yang menjaga buah Dewa Ming Huangquan. Ketika saatnya tiba, kau membantuku menahan si Yuxi, dan aku akan berurusan dengan 2 tetua yang menjaga. Setelah buah Dewa Ming Huangquan diperoleh, kita masing-masing akan mendapatkan 1. Bagaimana menurutmu? Xiao Nunu bertanya, berapa tingkat kultivasi si Yuxi? Yue Longsha menjawab, puncak alam Dharma tingkat bumi. Mendengar ini, Xiao Nunu tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Puncak alam Dharma tingkat bumi. Ini adalah 2 alam utama dan 1 alam kecil yang lebih tinggi darinya. Xiao Nunu berkata, risikonya terlalu besar. Yue Longsha berkata, aku hanya memintamu untuk menahannya sebentar, bukan untuk mengalahkannya. Aku sudah mengatur susunan teleportasi di kota Lanyu. Selama kita mendapatkan buah dunia bawah mata air kuning, kita dapat menggunakan susunan teleportasi untuk meninggalkan kota. Tepat saat Xiao Nunu ragu-ragu, pada saat ini,
suara peri anggur yang memikat datang dari pagoda emas pancer. Jika apa yang dikatakannya benar, buah dunia bawah mata air kuning dapat diambil. Peri pedang berekor 9 berkata, ya, buah dunia bawah mata air kuning akan sangat membantumu. Xiao Nunu bertanya, apa ini buah dunia bawah mata air kuning? Peri anggur yang memikat menjawab, itu adalah buah dewa yang relatif langka yang tumbuh di tempat yang sangat yin. Buah itu tidak hanya mengandung kekuatan yang sangat kuat, tetapi yang terpenting adalah bahwa setelah memakan buah dunia bawah mata air kuning, kamu dapat mengolah pemadam api dunia bawah mata air kuning di dalam badanmu. Pemadam api dunia bawah mata air kuning. Xiao Nunu bahkan lebih terkejut. Peri anggur yang memikat berkata, itu benar, kerusakan api gelap mata air kuning sangat tinggi, dan dapat menembus pertahanan fisik dan langsung menyerang jiwa yang abadi, sehingga mustahil bagi lawan untuk bertahan melawannya. Mendengar ini, Xiao Nunu tergerak. Dengan kesempatan seperti itu di depannya, akan sia-sia jika dia tidak mencoba memperjuangkannya. Yue Longsha melihat Xiao Nunu sedikit ragu, dan dia langsung berkata, buah dewa kegelapan mata air kuning adalah hal yang sangat bagus. Setelah meminumnya, kamu tidak hanya dapat meningkatkan kekuatanmu secara signifikan, tetapi kamu bahkan dapat mengembangkan api kegelapan mata air kuning di dalam badanmu. Api semacam ini dapat langsung menyerang jiwa yang abadi. Terkadang risikonya besar, tetapi manfaatnya lebih besar. Xiao Nunu menatap Yue Longsha. Tetapi kamu baru saja mengatakan bahwa buah dewa kegelapan mata air kuning belum sepenuhnya matang. Ya, Yue Longsha mengangguk, dan dia melirik Du Fumeng dan yang lainnya di kabin. Jika sekelompok orang ini dikorbankan lagi, 2 buah dewa kegelapan mata air kuning akan hampir matang. Xiao Nunu menatap pihak lain dengan heran. Yue Longsha tersenyum dan melambaikan tangannya, jangan salah paham, aku tidak ingin mengirim mereka untuk dikorbankan. Xiao Nunu bertanya, lalu bagaimana caramu menyelesaikan masalah buah dewa kegelapan mata air kuning yang belum matang? Jika buah dewa kegelapan mata air kuning belum matang, tidak ada gunanya untuk memetiknya. Yue Longsha berkata, aku baru saja mengatakan bahwa ada 2 tetua di tahap akhir alam Dharma tingkat bumi yang menjaga buah dewa kegelapan mata air kuning. Mata Xiao Nunu berkilat terkejut, apakah kamu akan mengorbankan 2 tetua yang bertugas menjaganya? Yue Longsha menjawab, iya, menggunakan mereka berdua sebagai pengorbanan sudah cukup untuk membuat buah dewa kegelapan mata air kuning matang. Harus dikatakan bahwa jawaban Yue Longsha di luar dugaan Xiao Nunu. Aku tidak menyangka wanita muda yang cantik ini memiliki ide-ide liar seperti itu. Yue Longsha tersenyum dan berkata, aku menggunakan metode mereka sendiri untuk memperlakukan mereka dengan baik. Orang-orang di kota Lanyu menangkap biksu di mana-mana untuk pengorbanan, dan aku menggunakan orang-orang mereka untuk pengorbanan. Itu adil. Dia melanjutkan, jadi, kamu hanya perlu membantuku menahan si Yuxi sebentar, dan kita akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan buah dewa Ming Huang Kuan. Xiao Nunu bertanya, kapan kita akan memulai aksinya? Yue Longsha menjawab, kita akan bertindak sekarang. Kita akan memanfaatkan fakta bahwa kota Lanyu tidak tahu apa yang terjadi di sini, jadi kita harus mengejutkan mereka. Jika mereka tahu situasi di sini, Yuxi pasti akan waspada. Xiao Nunu tidak menyangkal apa yang dikatakan Yue Longsha. Dia berpikir dalam hati, medan badan dominan, ku dapat bertahan selama lebih dari 2 jam. Dari awal medan badan dominan hingga pertempuran tadi, bahkan tidak memakan waktu setengah jam. Butuh waktu 1 jam untuk mencapai kota Lanyu dari lembah Lanyu. Setelah tiba di rumah tuan kota, medan badan dominanku masih dapat bertahan selama lebih dari setengah jam. Dari segi waktu, itu seharusnya cukup. Pada saat ini, Xiao Nunu masih dalam kondisi medan badan dominan. Sekarang bergegaslah ke kota Lanyu dan masuki rumah tuan kota, dan Anda masih dapat mempertahankan status pertempuran yang ditingkatkan. Selain itu, Xiao Nunu memiliki kartu truf yang lebih besar. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, tidak ada alasan untuk menyerahkan buah dunia bawah mata air kuning di kota Lanyu. Segera, Xiao Nunu melihat Du Fumeng dan yang lainnya yang sedang koma. Orang-orang ini diblokir oleh larangan dan belum bangun. Jika mereka ditinggalkan di sini, ada risiko yang tidak diketahui. Karena Xiao Nunu menyelamatkan mereka, dia tentu tidak akan mengabaikan mereka di tengah jalan. Bagaimanapun, Xiao Nunu keluar dengan misi Akademi Ilahi Wanfa kali ini.
Xiao Nunu masih memikirkan nilai kontribusi setelah menyelesaikan misi. Kemudian, pikiran Xiao Nunu bergerak, dan dia membentuk segel dengan satu tangan. Kekuatan sihir ketiga, surga gua pancer. Berdengung. Detik berikutnya, Xiao Nunu membuka surga gua pancer, dan kemudian memasukkannya ke surga gua pancer bersama dengan seluruh kapal terbang. Yue Longsha menatap pemandangan di depannya dengan heran. Hei, kau benar-benar menguasai kekuatan magis kekuatan ruang. Xiao Nunu tampak tenang dan tidak berkata apa-apa. Tak lama kemudian, Du Fumeng dan kelompoknya memasuki surga gua pancer milik Xiao Nunu. Yue Longsha bertanya, bagaimana kau akan menghadapi kedua orang ini? Satu orang tentu saja adalah Tuan Muda Kota Lanyu, sini. Orang lainnya adalah pria berbaju zirah ungu. Pihak lainnya juga satu-satunya yang selamat selain sini. Namun, dia sudah sekarat. Melihat Xiao Nunu datang, pihak lainnya memohon belas kasihan lagi, Tuan, tolong ampuni nyawaku, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Xiao Nunu berkata dengan ringan, dengan kultivasimu di puncak alam Dharma tingkat atas, kau benar-benar dapat bertahan hidup di bawah kekuatan telapak tanganku. Kau cukup mampu. Pihak lainnya menjawab, aku memiliki senjata ajaib penyelamat hidup di badanku. Aku bersedia memberikannya kepadamu agar bisa bertahan hidup. Seketika, pihak lainnya mengangkat telapak tangannya dengan susah payah, dan sebuah manik biru terbang keluar. Mutiara Changhai, ini mengandung atribut air yang kuat. Baru saja, mutiara itu melepaskan perisai air, yang menahan sebagian kekuatan telapak tanganmu. Jadi, aku masih hidup. Pihak lain berkata dengan lemah. Meskipun dia masih hidup, dia hanya memiliki satu napas tersisa. Mutiara Changhai ini berguna, tetapi tidak terlalu berguna. Kekuatan telapak tangan Xiao Nunu benar-benar luar biasa. Begitu banyak Master Kota Lan Yue mengaktifkan kekuatan Dharma pada saat yang sama, tetapi mereka tidak dapat menghentikannya. Xiao Nunu memegang mutiara Changhai di tangannya, dan senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Dia bertanya kepada pihak lain, siapa namamu? Siapa namamu? Xiao Nunu bertanya kepada pria yang terluka pareh dengan baju besi ungu. Pihak lain menjawab, nama saya Mu Jiedong. Xiao Nunu bertanya lagi, apakah Anda orang kepercayaan sini? Mu Jiedong berkata dengan lemah, saya adalah sepupu tuan muda sini. Xiao Nunu mengangkat alisnya sedikit. Tidak heran pihak lain memiliki senjata sihir pertahanan seperti mutiara Changhai. Ternyata pihak lain itu bukan hanya orang kepercayaan sini, tetapi juga kerabat kota Lan Yue. Yue Longsha di samping merasa penasaran, mengapa Anda berbicara begitu banyak omong kosong dengannya, bunuh saja dia. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya, tidak bisa membunuhnya, saya akan menyimpannya untuk digunakan. Yue Longsha, apa gunanya? Xiao Nunu menjelaskan, apakah Anda tidak ingin saya menunda si Yuxi dan memberi Anda waktu untuk merebut buah dewa mata air kuning? Yue Longsha menjawab, ya. Xiao Nunu berkata, dengan kekuatan tempurku, tidak mudah untuk mengalahkan si Yuxi secara langsung, jadi aku harus memikirkan cara lain. Yue Longsha bertanya, cara lain apa? Xiao Nunu menunjuk Mu Jiedong di tanah dan berkata, aku berencana untuk mengganti identitasnya dan langsung masuk ke rumah tuan kota. Yue Longsha mengangkat alisnya sedikit, aku berpura-pura menjadi tuan kota. Kau adalah seseorang dari rumah tuan kota. Apakah kau mencoba untuk menyerang si Yuxi secara diam-diam? Kemudian, dia melirik Mu Jiedong yang setengah mati dengan tenang, bahkan jika kau membunuhnya, kau masih bisa berpura-pura menjadi dia. Xiao Nunu masih menggelengkan kepalanya, orang ini memiliki kultivasi puncak alam Dharma tingkat atas, dan dia juga kerabat dari rumah tuan kota. Mungkin ada lampu jiwa kehidupan miliknya di rumah tuan kota. Begitu dia meninggal, lampu jiwa kehidupan di rumah tuan kota akan padam. Kalau begitu, aku akan langsung ketahuan jika aku berpura-pura menjadi orang Mahtei dan memasuki rumah tuan kota. Yue Longsha mengangguk pelan, kau cukup bijaksana. Namun, karena kau ingin menyerang si Yuxi secara diam-diam, bukankah lebih mudah untuk berpura-pura menjadi putranya sini? Saat berkata demikian, Yue Longsha melirik Sini yang tergeletak di tanah. Sini juga seperti gugup Mahtei. Beberapa jejak kaki di dadanya sangat mencolok. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya, aku tidak ingin menyerang si Yuxi secara diam-diam. Sini adalah putra kandung si Yuxi. Jika aku berpura-pura menjadi dia, aku akan mudah ketahuan.
Terlebih lagi, sini adalah kunci untuk menahan si Yuxi. Oh, rasa ingin tahu Yue Longsha menjadi semakin kuat, apa yang akan kau lakukan? Xiao Nunu menjawab, kau akan tahu saat waktunya tiba. Xiao Nunu segera melepaskan topeng di wajah Mu Jiedong. Pada saat ini, Mu Jiedong terluka terlalu parah untuk terus menjawab pertanyaan Xiao Nunu. Dia memiringkan kepalanya dan jatuh koma. Kemudian, Xiao Nunu mengeluarkan jimat abadi penyamaran. Jimat abadi penyamaran ini dibuat oleh Master Yun Hen saat dia berada di alam Sutian. Saat itu, Xiao Nunu menggunakan jimat abadi penyamaran ini untuk berpura-pura menjadi banyak orang. Melihat jimat abadi di tangan Xiao Nunu, ekspresi Yue Longsha sangat aneh. Tunggu, level jimat abadimu terlalu rendah, kan? Tapi itu sangat berguna. Xiao Nunu menjawab, tapi level jimat peri ini terlalu rendah, diperkirakan akan mudah ditemukan oleh si Yuxi. Tidak masalah, aku akan meningkatkannya dalam perjalanan ke kota Lanyu nanti. Kata Xiao Nunu. Di pagoda emas pancer di badannya, ada 9 permaisuri dan Ratu Iblis yang kuat. Ada juga Dewa Dunia Pemurnian Tang Yin Qi Huang, dan Yue Yao Fasen yang ahli dalam berbagai formasi dan larangan rune. Tidak sulit untuk meningkatkan jimat peri penyamaran ini. Yue Longsha berkata, lupakan saja, aku punya senjata ajaib untukmu. Seketika, Yue Longsha benar-benar mengeluarkan topeng. Topeng itu sangat tipis, seperti sayap jangkrik. Ada rune aneh di atasnya. Mata Xiao Nunu berbinar, apa ini? Yue Longsha menjawab, topeng 1000 ilusi, yang dapat meniru penampilan dan napas orang lain. Xiao Nunu tersenyum dan berkata, barang bagus. Yue Longsha pertama-tama menggantungkan topeng 1000 ilusi di atas Mu Jiedong, dan kemudian kekuatan spiritual terbang keluar dari badan Mu Jiedong. Topeng 1000 ilusi segera menyerap kekuatan spiritual Mu Jiedong. Baiklah, selama kamu menyerap sedikit kekuatan spiritual pihak lain, topeng ini akan dapat mencapai tingkat yang tidak dapat dibedakan dari yang asli. Setidaknya dari penampilannya, kamu seharusnya tidak ketahuan. Yue Longsha menyerahkan topeng 1000 ilusi kepada Xiao Nunu. Dia benar-benar tidak percaya bahwa jimat peri tingkat rendah di tangan Xiao Nunu dapat disembunyikan dari orang-orang di rumah Tuan Kota. Lagi pula, untuk merebut buah dewa kegelapan mata air kuning, Yue Longsha sendiri juga mengambil risiko besar, jadi demi alasan keamanan, dia tetap mengeluarkan topeng 1000 ilusi. Xiao Nunu tidak sopan. Dia mengambil topeng itu dan meletakkannya di wajahnya. Topeng itu dingin, seperti lapisan es tipis. Detik berikutnya, topeng 1000 ilusi pas di wajah Xiao Nunu. Bas! Dengan serangkaian rune menyala, penampilan Xiao Nunu segera berubah menjadi seperti Mu Jiedong. Bahkan tinggi dan bentuk badannya pun berubah. Yang terpenting adalah auranya. Itu persis sama dengan Mu Jiedong. Tidak buruk, bahkan auranya persis sama, kata Xiao Nunu. Yue Longsha berkata, tentu saja, ini jauh lebih dapat diandalkan daripada jimat peri milikmu. Aku benar-benar tidak tahu di mana kau mengambil jimat peri itu. Tuan Muda Yun Hen sekarang juga merupakan sosok tingkat veteran di alam Sutian, dan Xiao Nunu masih sangat mengaguminya. Namun, levelnya memang jauh lebih rendah di alam Wanfa ini. Tentu saja, Xiao Nunu tidak berpikir bahwa jimat peri penyamaran tingkat rendah dapat menipu orang-orang di kota Lanyu. Dia hanya ingin membiarkan Tang Yin Qi Huang atau Yue Yao Fasen mengajarinya untuk naik pangkat di jalan. Karena Yue Longsha memberikan hal-hal yang lebih baik, itu menyelamatkannya dari kesulitan. Segera, Xiao Nunu melepas baju besi ungu pada Mu Jiedong dan mengenakannya pada dirinya sendiri. Setelah melakukan ini, Xiao Nunu melemparkan Mu Jiedong yang tidak sadarkan diri ke surga Gua Pancer. Mu Jiedong tidak dapat dibunuh sekarang. Bagaimanapun, kita harus mempertimbangkan bahwa pihak lain memiliki lampu jiwa kehidupan di rumah penguasa kota. Begitu dia meninggal dan lampu jiwa kehidupan padam, Xiao Nunu akan muncul di rumah penguasa kota sebagai Mu Jiedong, dan dia akan terungkap dalam sekejap. Kemudian, Xiao Nunu memanggil perahu terbang. Dia juga melemparkan Sini yang terluka parah ke dalam perahu terbang. Ayo pergi, kata Xiao Nunu kepada Yue Longsha. Yue Longsha mengangguk, lalu terbang ke atas perahu terbang. Swoosh! Perahu terbang itu segera bergerak cepat ke arah kota Lanyu. Meskipun medan badan hegemonik Xiao Nunu dapat bertahan selama lebih dari 2 jam, waktunya sudah cukup, tetapi semakin lama medan badan hegemonik itu bertahan, semakin baik, jadi kita masih harus bergegas.
Yue Longsha menatap Xiao Nunu, kupikir aku harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk berbicara, tetapi aku tidak menyangka kau setuju untuk bekerja sama denganku dengan begitu mudah. Xiao Nunu tidak menanggapi. Yue Longsha melanjutkan, ini pertama kalinya kita bertemu, apakah kau begitu percaya padaku? Xiao Nunu bertindak cukup tenang, aku hanya bisa mengatakan bahwa buah dewa Ming Huangquan sepadan dengan risikonya. Setelah meninggalkan lembah bulan, Xiao Nunu mengendarai perahu terbang menuju ke arah kota bulan. Kali ini, Xiao Nunu memiliki rekan baru. Pihak lain bernama Yue Longsha, yang mengaku sebagai murid Akademi Dewa Wanfa. Dalam hal senioritas, Xiao Nunu harus memanggil pihak lain dengan sebutan kakak perempuan. Di kabin perahu terbang, Tuan Muda Kota Bulan, sini, masih koma, dan darah masih keluar dari sudut mulutnya. Xiao Nunu melirik jejak kaki di dada sini, dan harus mengatakan bahwa tendangan Yue Longsha benar-benar dahsyat. Tulang dadanya hampir hancur. Rasanya seperti sini pasti akan ditendang sampai mati jika ada beberapa tendangan lagi. Pada saat ini, Xiao Nunu mengenakan baju besi ungu Mujiedong. Dengan bantuan topeng 1000 ilusi, wajahnya menjadi seperti Mujiedong. Topeng 1000 ilusi yang diberikan Yue Longsha kepada Xiao Nunu jauh lebih canggih daripada jimat penyamaran abadi. Xiao Nunu tidak berbeda dengan Mujiedong dalam hal penampilan atau napas. Kita akan segera mencapai kota Lanyu, kata Yue Longsha saat ini. Kemudian, dia menatap Xiao Nunu, kamu jauh lebih tenang dari yang kukira. Sejujurnya, jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, Yue Longsha tidak akan pernah mengira bahwa seorang kultivator di alam Dharma tingkat menengah akhir dapat membunuh begitu banyak pria kuat di kota Lanyu. Bahkan sini, yang berada di tahap awal alam Dharma tingkat bumi, hampir mati di tangan pihak lain. Namun, hal berikutnya yang akan mereka masuki adalah markas kota Lanyu, dan Xiao Nunu masih tenang dan kalem. Xiao Nunu berkata dengan tenang, kamu juga sangat tenang. Yue Longsha tersenyum dan berkata, aku masih sedikit panik. Xiao Nunu berkata, aku tidak menyadarinya. Yue Longsha mengangkat bahu, kita akan memasuki kota, kita harus bertindak sendiri-sendiri, rencananya sama seperti sebelumnya, kamu berusaha sekuat tenaga untuk menahan si Yuxi, aku akan menyelinap ke gunung belakang rumah tuan kota untuk merebut buah dunia bawah mata air kuning. Setelah tugas selesai, aku akan mundur bersama, dan kemudian aku akan mengaktifkan susunan teleportasi yang telah diatur sebelumnya, dan kita akan menggunakan susunan teleportasi untuk melarikan diri dari kota Lanyu. Setelah jeda, Yue Longsha melanjutkan, lokasi susunan teleportasi berada di sudut tenggara kota Lanyu, di halaman belakang sebuah restoran bernama Menara Yuying. Setelah kamu memasuki kota, kamu dapat melihat paviliun Yuying. Xiao Nunu mengangguk, aku mengingatnya. Yue Longsha mengangkat alisnya sedikit, dan dia bertanya dengan senyum di matanya, apa? Kamu tidak berencana untuk pergi dan memastikannya? Xiao Nunu menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Yue Longsha bahkan lebih terkejut. Sejujurnya, dia pikir Xiao Nunu akan berhati-hati di mana-mana dan akan lebih berhati-hati. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya bagi keduanya untuk bekerja sama, dan ada kurangnya rasa percaya di antara mereka. Apakah kamu tidak takut aku akan meninggalkanmu setelah aku mendapatkan buah Dewa Huangquan? Tanya Yue Longsha. Xiao Nunu menjawab, masih terlalu dini untuk memikirkannya sekarang. Setidaknya kamu harus mendapatkan buah Dewa Huangquan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan hal-hal ini. Jika kamu bahkan tidak mendapatkan barang-barang itu, terlalu terburu-buru untuk mempertimbangkan hal-hal ini. Yue Longsha tersenyum, sungguh pendatang baru yang menarik. Tetapi kamu dapat yakin bahwa begitu kita memasuki rumah tuan kota, itu seperti belalang yang diikat dengan tali. Begitu kita mendapatkan buah Dewa Huangquan, kita akan mundur bersama. Xiao Nunu mengangguk, dia tidak bodoh. Begitu Yue Longsha mundur, Xiao Nunu pasti akan mundur bersamanya. Tidak semenit atau sedetik pun akan tinggal. Pasti ada risiko dalam bekerja sama dengan Yue Longsha, orang yang baru saja dia temui. Tetapi untuk buah Dewa Huangquan, itu sepadan dengan risikonya. Kalau begitu aku pergi dulu, semoga beruntung, kata Yue Longsha. Xiao Nunu juga berkata, sama, semoga perjalananmu lancar untuk mendapatkan buah Dewa Kuning. Yue Longsha mengangguk, lalu dia melesat dan menghilang di atas kapal terbang. Xiao Nunu mengemudikan kapal terbang itu langsung ke kota Lanyu. Xiao Nunu melirik sini yang sedang koma,
dan bergumam, kau akan berguna sebentar lagi. Kota Lanyu, rumah Tuan Kota, di aula yang megah. Tuan Kota, sesuatu yang buruk telah terjadi. Pada saat ini, seorang pria parubaya dari rumah Tuan Kota bergegas masuk ke aula. Tepat di atas aula, duduk seorang pria parubaya dengan jubah yang indah. Pria itu mengenakan mahkota emas ungu dan cincin giok putih di ibu jarinya. Matanya menyeramkan, seperti harimau yang bersembunyi dalam cahaya redup. Orang ini tidak lain adalah Tuan Kota Lanyu, Si Yuxi. Si Fan, kau telah bersamaku selama bertahun-tahun, dan kau telah melihat segala macam badai. Mengapa kau begitu panik? Si Yuxi menatap pria itu dan bertanya. Pria bernama Si Fan itu berkata dengan gugup, melapor kepada penguasa kota, lampu jiwa Qi Yuning, Chen Wu, dan tuan lainnya semuanya padam. Apa? Si Yuxi tiba-tiba berdiri. Aura dingin dan serius tiba-tiba keluar dari badannya. Qi Yuning, Chen Wu, dan yang lainnya semuanya adalah orang kepercayaan tuan muda sini. Begitu lampu jiwa mereka padam, itu berarti mereka semua telah kehilangan nyawa. Si Yuxi bertanya, bagaimana dengan sini? Si Fan menjawab, lampu jiwa tuan muda masih menyala, dan lampu jiwa tuan Mu Jiedong masih menyala. Mendengar bahwa lampu jiwa sini belum padam, si Yuxi sedikit lega. Namun, itu hanya desahan lega. Ekspresi si Yuxi sangat serius. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, begitu banyak Master Alam Dharma meninggal di kota Lanyu, yang berarti bahwa apa yang telah mereka lakukan selama periode ini sangat mungkin bocor. Si Yuxi segera mengeluarkan perintah. Cepat, Si Fan, segera pergi ke gunung belakang dan beritahu kedua tetua, Si Lian dan Si Ding, untuk segera memindahkan pohon buah Huangquan Mingshen ke alam rahasia cadangan di gunung belakang. Setelah mendengar ini, wajah Si Fan berubah, dan dia bertanya, Tuan Kota, buah Huangquan Mingshen tidak akan matang lama. Jika kita memindahkannya sekarang, semua usaha kita mungkin akan sia-sia. Namun Si Yuxi berkata, kita belum tahu apa yang terjadi pada sini. Jika apa yang kita lakukan terbongkar, kita akan berada dalam masalah besar. Meskipun kita mendapat dukungan dari klan Ming, ada beberapa hal yang tidak bisa kita lakukan dengan gegabah. Si Fan mengangguk, ya. Seketika, Si Fan berbalik dan meninggalkan aula. Setelah Si Fan pergi, Si Yuxi berjalan ke pintu aula dan berteriak dengan tegas, seseorang, kemarilah. Tak lama kemudian, beberapa pengawal bergegas menghampiri. Temui Tuan Kota. Si Yuxi menatap mereka dan berkata, kerahkan semua personel yang dapat dikerahkan di rumah Tuan Kota, dan keluarlah dari kota untuk mencari sini. Baik, Tuan Kota. Semua orang segera menerima perintah dan pergi untuk mengerahkan anggota rumah Tuan Kota. Harus dikatakan bahwa sebagai penguasa kota, mentalitas Si Yuxi masih sangat stabil. Dia tidak menunjukkan terlalu banyak kepanikan. Hal pertama yang dia lakukan adalah memindahkan buah dunia bawah mata air kuning, dan kemudian dia berpikir untuk menyelidiki keberadaan sini. Pada saat ini, sesosok badan yang tergesa-gesa berlari masuk dari luar. Tuan Kota, Tuan Muda, dia kembali. Bersambung.